Kisah seorang gadis yang sukses. Di suatu desa yang miskin hiduplah seorang bibi Aminah yang mempunyai 2 orang anak. Seorang perempuan bernama Pratiwi baru tamat sekolah menengah atas dan adiknya Wawan baru tamat sekolah dasar. Karena kesulitan biaya, Aminah memaksa Pratiwi untuk tidak melanjutkan sekolah, lebih baik cepat menikah. Kebetulan ada seorang duda umur 70-an tahun yang kaya raya siap membantu bernama Syarif. Dia meminta imbalan mengawini Pratiwi dengan mas kawin 10 juta rupiah. Aminah setuju, namun Pratiwi menolak karena ingin meneruskan cita-citanya untuk melanjutkan sekolah universitas. Pratiwi menjelaskan untuk biayanya dia akan berusaha sendiri untuk mencari beasiswa. Karena tidak kunjung ada penyelesaian, mereka bertengkar. Kebetulan tetangganya seorang buruh bangunan bernama Hidayat mendengar keributan itu. Setelah ditanya Hidayat, sekolah adiknya butuh biaya 7 juta rupiah untuk bayar. Hidayat sedih mendengar itu, kebetulan ada tabungan 9 juta rupiah bersedia meminjamkan dahulu. Aminah dan Pratiwi akhirnya setuju dan pertengkaran pun sudah ada solusinya. Karena Pratiwi lulusan terbaik di sekolahnya, maka diterima di universitas negeri ternama tanpa membayar apapun. Karena universitas itu jauh di kota, dia harus kos di sana. Setelah diskusi dengan Hidayat, kebetulan dia diajak teman untuk proyek besar di kota yang sama. Hidayat bersedia membantu sekedarnya, paling tidak untuk biaya makan harian. Akhirnya mereka bersama-sama berangkat ke kota yang sama dengan tidak berjauhan. Sesampai di kota, mereka berpisah masing-masing ke tempat yang sesungguhnya. Pratiwi setiap pulang kuliah sambilan memberi les pelajaran khusus kepada anak-anak sekolah dasar ke rumahnya. Dari hasil ini ternyata mampu membiayai sendiri kebutuhan hariannya tanpa memberatkan siapapun. Kadang-kadang sedikit-sedikit dapat membantu adiknya sekedar biaya tertentu. Pratiwi di universitas itu mengambil jurusan konstruksi di mana sedang rame-ramenya pembangunan suatu negara. Pratiwi seorang mahasiswa cerdas dan selalu lulus memuaskan sehingga dapat menyelesaikan sekolahnya lebih cepat. Dengan kesibukan Pratiwi dengan kuliah, serta memberi les anak-anak, sehingga waktu berjalan sangat cepat. Dia sudah melupakan Hidayat karena sibuknya di proyek yang sudah sering berpindah lokasi. Pratiwi pun kehilangan kontak dan tidak berusaha mencari keberadaannya. Akhirnya Pratiwi dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan magang pada sebuah usaha kontraktor yang ternama. Karena kerajinan dan semangat yang tinggi, Pratiwi mendapat kepercayaan jabatan yang baik. Lama-kelamaan Pratiwi sudah menguasai seluk-beluk bisnis kontraktor. Akhirnya Pratiwi mengundurkan diri dari perusahaan itu untuk mendirikan usaha kontraktor milik sendiri. Karena keahlian maupun pengalamannya yang sudah cukup lama, usahanya maju cepat. Sampai-sampai membuka cabang di mana-mana. Suatu ketika Pratiwi bersama sekretarisnya menengok proyek yang hampir rampung, di mana terlihat seorang buruh dimarahi mandor. Dari jauh Pratiwi menyaksikan kejadian itu dan merasa kenal dengan buruh itu. Pratiwi dan sekretarisnya berunding untuk mengetahui persoalannya. Sekretaris menyarankan Pratiwi agar dia berpura-pura jadi buruh dengan meminjam baju di sana. Setelah didekati, ternyata buruh yang dimarahi itu adalah Hidayat yang langsung dipecat oleh mandor. Sang buruh Hidayat tidak mengenal Pratiwi yang menyamar membelanya. Apalagi teman-teman Hidayat mengejek Pratiwi yang membela itu. Tidak berapa lama datang sang sekretaris bahwa ada telepon penting dari kantor untuknya. Semua pada bengong bahwa bos besarnya yang menyamar dan mengajak Hidayat untuk ke kantornya. Akhirnya mereka berjanji untuk menikah hidup bersama. Semoga menginspirasi.